infiltrasi individualisme ke neoliberalisme lalu menjadi serakanomik itu ya gotong royong menjadi gotong nyolong. Presiden kita siapapun itu mengalami proses politik yang sangat mahal, sehingga begitu seseorang jadi presiden dengan dukungan kelompok hitam ini, dia tidak serta-merta mudah keluar. Mungkin beliau butuh waktu untuk bisa melepaskan diri dari cengkraman itu. Saya yakin 100% Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, hanya akan mereplikasi pola 10 tahun Pak Jokowi berkuasa. Kita berangkat dari kasus aja. Tertangkapnya seorang pejabat negara tiba-tiba punya begitu banyak kendaraan dan uang adalah praktik dari serakanomik. Karena kalau cuma berasal dari gaji yang sebenarnya cukup untuk hidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu tiba-tiba dia karena jabatannya menerima banyak sekali fasilitas dan ia tumpuk tanpa merasa bersalah, itulah sikap, mental, dan perbuatan serakah. Karena berada dalam kekuasaan dan berbasis pada kapital, maka menjadi serakanomik. Tapi apakah ini satu masa baru atau bagaimana, Prof? Sebenarnya itu hanya terjemahan dari bahasa Inggris yang berangkat dari bahasa Latin, namanya neoliberalism. Jadi aliran pemikiran neoliberalisme itu adalah satu aliran di mana basis utamanya greedy. Greedy itu bahasa Indonesianya serakah. Tentu saja itu berasal dari satu gagasan individualisme yang memungkinkan berkembang di negara-negara Eropa, Amerika, dan seterusnya, yang sebenarnya tidak layak dikembangkan di kita, sebab di kita ini patembayan, kebersamaan, gotong royong, gitu. Tapi infiltrasi individualisme ke neoliberalisme lalu menjadi serakanomik itu ya gotong royong menjadi gotong nyolong. Berarti kalau kita terjemahkan bahwa serakanomik itu sebagai upaya untuk membongkar ya kasus-kasus yang keserakan yang di lingkungan Pak Prabowo sendiri itu, misalkan ya masih adanya peng-peng misalnya, atau yang kita kategorikan sebagai 9 naga. Kira-kira ke arah sana nggak kira-kira? Kalau itu harapan ya. Tapi sebagai sebuah terminologi sebenarnya kan Pak Prabowo udah lama tahu, baik sebelum berkuasa maupun ketika menjadi Menteri Pertahanan. Cuman kan karena sebagai Menteri Pertahanan dirinya merasa tidak harus banyak ngomong karena pengetahuannya itu harus disimpan, yang nanti ketika jadi presiden baru dia sampaikan. Jadi pernyataan bahwa kita mengidap atau elit kita mengidap mentalitas serakah atau serakanomik itu sebenarnya bukan hanya pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Prabowo sebagai orang Indonesia, tapi ya hampir semua orang Indonesia memahami lah. 10 orang Indonesia itu 9 memahami bahwa kita semua itu sedang mengidap satu peristiwa di mana orang-orang beragama kolusi dan nepotis. Nah, kebetulan dia menjadi presiden sehingga dia mengatakan Indonesia ini sebenarnya bisa lebih berjaya kalau mentalitas korup, mentalitas nyolong, mentalitas serakah itu dihentikan. Karena memang kalau misalnya kita bicara soal APBN, di zaman Orde Baru saja sudah diketahui kebocorannya 20%. Orde Reformasi itu hampir semua orang mengatakan 40-50%. Artinya kalau nggak bocor, kemungkinan terjadi pemerataan ekonomi, penyempitan kesenjangan akan terjadi. Tapi kan alih-alih menurun, proses-proses korupsi, proses-proses penyolongan itu yang terjadi justru meningkat. Karena meningkat maka diistilahkan sebagai serakanomik. Dan ternyata meningkat itu bukan persoalan kultural, tapi memang persoalan struktural. Lembaga-lembaga negara kita itu lembaga-lembaga negara yang secara struktur memang melegislasi, dalam bahasa yang lebih sederhana itu menyuburkan secara lehal peristiwa-peristiwa itu. Kalau tadi sebuah harapan, hanya sebatas sebuah harapan, ya kan?
bagaimana untuk aplikasinya? Kita sebut harapan karena kalau presiden siapapun, bukan hanya Pak Prabowo, presiden itu memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Satu, power. Yang kedua, mandat. Maka orang serakah di Republik ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Pernah Pak Prabowo juga pernah menyinggung akan mengejar ya kan koruptor. Ini kan salah satu yang juga mungkin dalam kategori secara ekonomi sampai ke Antartika. Nah, apakah ada korelasinya di sini, Prof? Ya, sebagai sebuah harapan begitu. Kenyataannya memang sangat-sangat lambat. Misalnya kasus korupsi minyak di Pertamina yang melibatkan oligark begitu besar. Itu kalau mau ditangani sebagai peristiwa oleh presiden yang punya power dan amanah, itu 1 jam selesai, Pak. Apalagi kalau kasus wakil menteri yang ecek-ecek itu semenit selesai. Tapi kita melihat yang terjadi adalah drama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada orang yang sudah diputus bersalah, bisa berkeliaran bahkan menjadi komisaris dalam BUMN, lembaga negara yang katanya negara ini adalah negara hukum. Itu artinya memang semua masih hanya harapan. Tentu saja sebagai warga negara yang baik kita mendorong sekeras-kerasnya agar harapan itu segera dinyatakan dan direalisasikan. Dan itu sederhana, seseorang yang diputus bersalah dan ingkrah di Mahkamah Agung, maka dalam waktu 1 detik negara bisa menyelesaikannya. Kalau berlarut-larut berarti memang tidak ada niat menyelesaikannya, sehingga itu hanya harapan.com. Dan kasus-kasus yang lain juga begitu. Apakah di sekeliling Pak Prabowo itu sengaja membiarkan kasus seperti ini, atau tidak ada yang membisiki bagaimana kok tidak segera diaplikasikan dua harapan tadi, kira-kira bagaimana? Yang bisiki secara tegas banyak, yang mendorong supaya beliau melakukan realisasi dari harapannya supaya terjadinya penegakan hukum banyak, yang berdoa banyak. Tapi yang seringkali tidak kita tahu, presiden kita, siapapun itu, mengalami proses politik yang sangat mahal. Dalam pencalonannya, dalam rekrutmennya, dalam pertarungannya, dalam perdebatannya. Yang kemudian secara sengaja siapapun itu menerima uang-uang dari mereka yang selama ini serakah, yang selama ini jahat, yang selama ini nyolong, yang selama ini menjadi enemy of the state. Sehingga begitu seseorang jadi presiden dengan dukungan kelompok hitam ini, dia tidak serta-merta mudah keluar dari cengkraman economic hitman lah, kalau dalam bahasa yang lebih keren gitu. Keluar dari cengkraman orang-orang serakah, keluar dari cengkraman hitam itu nggak mudah. Walaupun beliau sudah jadi menteri, walaupun beliau sudah jadi presiden, walaupun beliau seorang mantan jenderal yang sangat legendaris, itu nggak mudah. Jadi mungkin ini saya berhusnudzon, mungkin beliau butuh waktu untuk bisa melepaskan diri dari cengkraman itu, makanya saya sebut sebagai harapan. Moga-moga harapan itu tidak menjadi kosong karena waktu yang pendek ini segera harus dia realisasikan. Nah, yang jadi masalah memang kelompok-kelompok hitam itu, apapun profesinya, apapun posisinya, itu jauh lebih terkonsolidir, jauh lebih siap, jauh lebih powerful, karena memang uang yang ia miliki itu tidak tak terbatas. Dan dalam konteks ini kita harus ingat fatwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kejahatan yang terstruktur itu jauh lebih cepat menguasai medan pertempuran daripada kebaikan, kecerdasan maupun kejeniusan yang berdiri sendiri. Karena itu mungkin dorongan kita kepada presiden, siapapun dia, termasuk Pak Prabowo tentu saja, adalah agar dia segera membangun barisan kebaikan. Sebab kalau dia baik sendirian, nggak akan menang melawan barisan kejahatan. Dia harus bangun barisan kebaikan, bangun barisan kecerdasan, bangun barisan kejeniusan, bangun barisan Pancasila, untuk melawan mereka yang mencengkram dia dari sisi kehitaman, dari sisi keserakahan, dari sisi keburukan. Dan memang problem Pak Prabowo setahu saya, selama saya menjadi warga negara yang membaca karir dia, membaca sejarahnya, adalah belum menemukan satu the winning team. Belum bisa membentuk pasukan kesebelasan
barisan yang solid, yang soliditas itu basisnya adalah national interest. Masih saja dia menemukan orang-orang yang tidak tepat, menemukan pasukan yang justru menghancurkan pasukan dia, termasuk yang terakhir adalah penangkapan terhadap kabinet yang ia punya. Itu kan sebenarnya kegagalan mencari satu pemain dalam kesebelasan yang pemain itu bukan bikin gol bunuh diri gitu. Mestinya golnya kan ke lawannya, tapi yang terjadi adalah gol bunuh diri. Ini kan bakal dicatat oleh sejarah bahwa jangan sampai dua narasi yang tadi, yaitu soal akan mengejar koruptor dan kemudian soal serahkan objek, hanya berhenti kepada narasi. Apakah Prof juga punya analisis apakah dalam waktu dekat atau dalam waktu berapa lama Pak Prabowo bisa keluar dari cengkeraman atau dari lingkungan yang dianggap tadi Pak Prof yang akhirnya membentuk Pak Prabowo seperti itu? Sebenarnya tergantung pada tekanannya. Kalau civil society atau masyarakat pada umumnya membiarkan Prabowo bekerja sendirian, dia akan mereplikasi kebijakan Pak Jokowi. Tapi kalau tekanan publik menguat supaya sebagai presiden dia menegakkan hukum, supaya merealisasikan ucapannya, supaya menerjemahkan tindakan-tindakannya binding dengan Pancasila, supaya kembali ke konstitusi yang asli itu keras, kuat, dan berterus-terusan, saya kira dia akan ikut pada arus besar itu. Jadi posisi beliau itu sebenarnya menunggu gelombang dukungan. Tanpa dukungan yang kuat, saya yakin 100% Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, hanya akan mereplikasi pola 10 tahun Pak Jokowi berkuasa. Apakah dukungan itu harus diusahakan oleh Pak Prabowo sendiri, apa harus dari masyarakat, dan bagaimana posisi sekarang dukungan untuk tadi mendukung Pak Prabowo untuk keluar dari lingkaran yang tadi? Kalau secara teoretik dukungan itu harus, secara teoretik bahkan Presiden Prabowo itu tidak perlu dukungan. Dia presiden dan kepala negara. Dia bisa melaksanakan apa saja yang baik, terutama karena perintah konstitusi. Tapi secara praksis memang kebutuhan dukungan itu harus diciptakan oleh dirinya sendiri, termasuk juga oleh kita yang merasa bahwa cengkeraman oligarki busuk, cengkeraman konglomerat hitam itu memang sudah lama dan sangat kuat, sehingga kita sebagai korbannya harus melawan, dan perlawanan itu harus berkolaborasi dengan presiden. Gitu. Apakah dukungan itu sudah mulai timbul, Prof? Ya, saya lihat di beberapa tempat sudah mulai timbul. Sebagai ilmuwan, juga beberapa ekonom yang selama ini di luar istana menyampaikan hal yang lebih realistis dan perlawanan. Tapi memang mungkin yang tidak banyak disadari oleh banyak orang, Pak Prabowo ini kan sudah tua. Nah, biasanya penyakit orang tua itu ingin bijaksana. Ternyata bijaksana dalam konteks timur itu adalah memohon, meminta orang yang selama ini serakah supaya bertobat. Sehingga butuh waktu. Jadi di tradisi timur itu penegakan hukum itu biasanya nomor terakhir. Marilah kita bertobat, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan itu seringkali dia sampaikan di tengah ribuan orang jahat gitu. Nah, bagi yang tobat akan ikut bersama dia, bagi yang tidak, pilihannya adalah melawan dia dan meruntuhkan dia. Itu hukum alamnya pemimpin tua begitu. Jadi saya agak pesimis kalau misalkan hanya sebatas anjuran, kalau tidak segera ada penegakan hukum. Kalau tidak ingin pesimis, kita harus bergerak. Kita mau ngapain dan berada di mana? Kan seringkali aku bilang, jangan menjadi masyarakat yang bergerak karena persoalan eksternal. Tapi jadilah bergerak, masyarakat yang bergerak, civil society yang bergerak karena persoalan internal. Kita menyadari bahwa ada problem di depan kita, maka kita harus mengambil posisi. Melawan mereka yang hitam-hitam itu, berkolaborasi dengan presiden atau yang lain, atau kita menjadi orang hitam sendiri. Nah, pilihan saya sebagai ilmuwan, saya akan melawan mereka. Dan mengajak presiden, beserta orang-orang yang mungkin sudah bertobat itu, untuk segera membangun Indonesia berdasarkan Pancasila dan konstitusi yang asli. Tadi disinggung dari satu kejadian yang soal peristiwa OTT ya. Apakah ini bisa menjadi satu pijakan untuk membangun dukungan tadi oleh Pak
Kalau saya posisinya akan meminta itu sebagai trigger, karena pasti akan berulang pada kasus-kasus yang lain. Sehingga pilihannya Prabowo adalah take it or leave it. Saya berharap dia mengambil peran sesegera mungkin melakukan pembersihan internal di seluruh kementerian, di seluruh kabinet yang ia pimpin, agar rakyat kembali percaya bahwa dia bukan hanya ngomong. Tapi kalau dia tidak lakukan ini sebagai sebuah entry point untuk membersihkan kabinet, membersihkan BUMN, membersihkan teman-teman yang ada di sana, sekali lagi memang dia akan mereplikasi apa yang dikerjakan oleh presiden sebelumnya selama 10 tahun.